Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga sehat selalu ya Nak ya. Tetap terjaga iman dan imunnya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tematik pada buku tema 5D, yaitu saat itu penting. Masuk ke subtema ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, marilah kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini, melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baiklah Anda Solih dan Solihah, bisa dibuka bukunya pada halaman 82 sampai 94. Oke, next. Kan belajar hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan amanat pantun. Yang kedua, mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan amanat pantun. Pada pekan lalu kita sudah belajar tentang amanat pantun. Nah, sekarang Bunda jelaskan kembali. Amanat pantun itu terletak dalam isi pantun. Amanat pantun dapat diketahui dengan cara memahami bagian isi pantun. Nah, jadi amanat pantun ini dia terletak pada isi pantun ya Nak ya, yaitu pada baris ke-3 dan ke-4. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana cara mengambil atau melihat amanat pantun, bisa dilihat dari Anda perhatikan pantun berikut. Buah mangga dipanen minggu lalu, buahnya diolah menjadi selai, kegiatan gotong royong dilakukan selalu, membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, Anda bisa perhatikan baris ke-3 dan ke-4. Nah, itu merupakan isi pantunnya. Nah, sekarang amanatnya bisa perhatikan baris ke-3 dan ke-4. Di sana amanat pada pantun ini yaitu suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan lebih cepat selesai. Nah, jadi untuk menentukan amanat pantun, Ananda bisa perhatikan pada bagian isi pantun ya Nak ya, yaitu pada baris ke-3 dan ke-4. Next, selanjutnya. Memasuki tentang mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Kemarin juga kita sudah membahas tentang interaksi sosial ya Nak ya. Nah, interaksi sosial itu adalah semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain di masyarakat yang terjalin secara individu, antar kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah, di dalam interaksi sosial ini ada berbagai bidang ya Nak ya. Yang pertama itu ada interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Nah, interaksi sosial dalam bidang ekonomi ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal itu biasanya ditandai dengan adanya hubungan antar individu atau individu dengan kelompok menggunakan transaksi uang. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi adalah perdagangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan jasa. Nah, misalnya nih, pasar, toko, mal, dan pusat pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada interaksi sosial di berbagai bidang. Yang kedua yaitu adalah sosial. Dalam bidang sosial, interaksi sosial di bidang sosial ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Untuk mendapatkan kedudukan tersebut, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Dengan demikian, manusia lainnya akan mengakui keberadaannya di dalam masyarakat. Nah, contohnya ini yaitu pembangunan jalan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial dalam bidang budaya. Interaksi sosial dalam bidang budaya ini terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada. Budaya suatu daerah dapat mempengaruhi budaya daerah lainnya. Meskipun budaya itu saling mempengaruhi,
setiap warga masyarakat harus saling menghormati budaya yang satu dengan budaya yang lain. Memelihara dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Nah, misalnya dalam bidang interaksi sosial ini contohnya itu adalah tarian, wayang, dan lain-lain. Nah, di dalam interaksi sosial ini, di dalam interaksi di berbagai bidang ini akan mempengaruhi jalannya pembangunan di setiap bidang. Pembangunan di setiap bidang akan mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, interaksi sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antar masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Tahukah Anda semua, kemarin kita sudah belajar ya tentang hak dan kewajiban. Masih ingatkah perbedaan antara hak dan kewajiban? Ya, tepat sekali. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh ya nak ya, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang kita akan membedakan nih mana hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Baiklah, ini yang pertama hak warga masyarakat, yaitu yang pertama menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Kemudian yang kedua mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga menyuarakan pendapat serta hidup tenang dan damai. Kemudian adapun kewajiban warga masyarakat yaitu yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Serta hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Nah, inilah materi yang saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada yang belum jelas atau kurang jelas ya nak ya, atau masih ada yang kurang dimengerti, boleh wapri Bunda ya nak ya. Bertanya Bunda, saya belum paham terkait ini. Boleh silakan wapri Bunda, atau ditanyakan juga langsung di GCR. Baiklah Nanda Solih dan Soliha, adapun tugasan hari ini, nanti setelah ini akan ada tugas selanjutnya ya nak ya, yaitu praktek IPS tentang mengidentifikasi interaksi sosial. Nah, ayo menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yaitu yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang amanat pantun ya nak ya. Jadi amanat pantun itu bisa dilihat dari isi bagian dari isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Kemudian yang kedua kita sudah membahas tentang mengidentifikasi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini ada di berbagai bidang ya nak ya. Ada 3 bidang. Yang pertama itu bidang ekonomi, yaitu dia yang berhubungan dengan transaksi uang. Kemudian di bidang sosial, yaitu interaksi yang terjadi itu adalah dalam hubungan masyarakat ya nak ya. Yaitu contohnya tadi pembangunan jalan, kemudian memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial dalam bidang budaya, yaitu contohnya tarian ya nak ya. Nah, kemudian yang terakhir kita sudah mempelajari yaitu tentang perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Itulah untuk pembelajaran hari ini. Silakan Ananda baca-baca lagi bukunya ya nak ya, dari halaman 82 sampai halaman 94. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, yaitu tugas IPS tentang identifikasi interaksi sosial. Baiklah Anda Solih dan Solihah, adapun kaitan pembelajaran kita pada hari ini ada hubungannya dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Nah, jadi nak kaitannya yaitu adalah ketika kita berinteraksi sosial dengan orang, maka
janganlah kita mencela ataupun mengolok-olok orang lain ya nak ya. Itu saja yang bisa Bunda dapat sampaikan. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Afan minal khata'i, al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Marilah kita tutup dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhiratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Barakallahu fikum. Terima kasih.